Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa sallam. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa sallam. Alhamdulillah rabbil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah. Surat Ali Imran ayat berapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Shadaqallahul azim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan janganlah kalian semuanya, saulangi, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yaitu masa jahiliyah, bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan kamu, mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu atau kalian karena nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillahi, dengan tali Allah. Kita hanya berpegangan pada tali Allah saja, atau berhubungan dengan Allah saja. Jadi satu, kita hanya berpegangan atau berhubungan dengan tali Allah saja. Misalnya hukum Allah saja yang kita pakai, tidak hukum yang lain. Keputusan baik dan buruk tidak perspektif siapa tidak pemahaman siapa-siapa, tapi menurut Allah saja. Misalnya, menurut saya ini baik, menurut si B, oh nggak baik itu, menurut si C, oh sangat baik, dan sebagainya. Maka
itu namanya tidak berpegangan pada tali Allah semuanya, tetapi berpegangan kepada pendapatnya sendiri. Nauzubillah. Siapa yang tidak berpegangan dengan tali Allah menurut pendapatnya sendiri-sendiri, maka dia ahli neraka. Nauzubillah. Maka berarti dia buta di dunia dan tidak bisa dapat petunjuk, sebab pendapatnya sendiri yang dipakai, bukan dari Allah. Makanya ini wajib diamalkan, yaitu apa? Kita berpegang teguh kepada tali Allah saja. Misalnya si A mengatakan, kita bikin pondok itu yang modern gitu loh, anaknya yang laki-laki ganteng-ganteng, perempuan cantik-cantik gitu loh. Kemudian kalau bisa yang kaya-kaya, jangan pondok yang anak budi kan. Orang kalau anaknya orang miskin itu jangan diterima. Bikin aja pengumuman, biayanya, biaya pendaftaran 10 juta, pasti tidak ada orang miskin yang datang ya. Sudah tahu sendiri, nanti akan yang datang pasti pakai mobil-mobil mewah. Ya. Satu mengatakan demikian. Ya hendaklah kita mengagungkan Allah. Yang satu B mengatakan tidak, kita mengagungkan Allah saja, tidak mengagungkan dunia. Ya enggak, itu untuk agar agama itu tidak dilecehkan. Masa agama dilecehkan? Santri itu budi kan. Ya memang resikonya orang tidak punya duit kan itu ya. Karena tidak punya duit sehingga apa? Sehingga jangankan pakai sabun, mandi aja jarang ya. Nah, perspektif pemahaman seperti itu, maka jika kita berpegangan pada satu, maka pasti bersaudara. Pasti sudah. Tidak mungkin bercerai-berai. Kalau kita berpegangan pada selain Allah, pasti bercerai-berai. Yang sukanya harta, maka bikin pesantren untuk harta. Yang sukanya tahta atau jabatan, maka bikin pesantren agar nanti banyak pengaruh, kemudian banyak yang nyoblosnya. Kalau dicoblosi oleh banyak orang kan ya bolong semuanya ya. Banyak yang memilih. Kalau misalnya yang suka asmara, nanti bikin pesantren agar apa? Nanti dapat suami atau istri yang ganteng atau cantik. Tapi kalau berpegangan pada tali Allah yang satu, maka tidak ada bercerai-berai. Bikin rumah bukan untuk wah-wahan, ya, bukan untuk kaya-kayaan, bukan untuk nanti diwaris-waris, bukan. Tapi bikin rumah untuk zikir, mengagungkan sang penguasa. Kalau bikin rumah untuk kemewahan, setelah jadi rumah maka masih ada yang lebih mewah, ya toh ya? Pasti bercerai-berai. Kamu kira orang punya rumah mewah-mewah itu semuanya sudah berbahagia? Enggak, itu masih belum bahagia. Sebab dunia itu begitu sifatnya. Anak yang satu kepingin memiliki rumah itu, di atas namakan dia, yang adiknya Caca kok nakal. Kemudian yang istrinya juga begitu, berebut-rebut itu harta.
kadang-kadang sampai bunuh-membunuh, ya, berebut-rebut pengaruh. Itu kalau duniawi. Tapi kalau bikin rumah, ya, atau rumah untuk zikir ingat maha kuasanya Allah, tidak ada yang berebut. Sebab apa? Walaupun rumah itu jelek, ya kan, rumah itu jelek, reot, gubuk reot, tapi untuk apa, kholwat itu malah enak. Gentengnya bocor itu malah enak. Ini kholwat ini. Kamu nggak pernah kholwat kamu? Hah? Kamu kholwatnya cuma itu aja, nabung emas itu aja, ya. Enak saja, rumah bocor, rumah nggak begitu indah, dipakai zikir ingat maha kuasanya Allah, itu namanya kholwat. Sudah enak-enak saja, happy-happy saja, tidak ada masalah. Kalau berpegang teguh pada tali Allah. Jadi misalnya rumah bukan untuk apa-apa, bukan untuk apa, menang-menangan. Loh, aku punya rumah, loh, aku nanti kalau keturunanku sudah ada rumah apa yang saya sediakan untuk keturunanku. Itu namanya berpegang pada dunia. Dunia suatu ketika menghimpit kita. Kalau nggak percaya, bapakmu yang sudah meninggal kan sudah dihimpit oleh bumi, ya kan? Makanya kita berpegang teguh pada tali Allah. Makanya untuk ADART, sebuah organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah organisasi, maka perlu dicantumkan bahwa ini adalah untuk mengagungkan Allah. Tidak peduli harus baik. Makanya kamar pondokmu nggak apa-apa, nggak baik, tapi pondokmu ya sudah lumayan sih, ada keramiknya, ya. Ya, yang penting untuk mengagungkan Allah. Rumah tuk zikir ingat kuasamu, baca pahami firmanmu. Rumah tuk zikir ingat kuasamu tuh, dan pahami firmanmu. Baca dan pahami firmanmu. Hidup kami tuh mengagungkanmu dengan petunjuk lewat Rasulmu. Sudah, itu sudah hafal, ya. Tapi sudah dipraktekkan belum? Nah, makanya segera dipraktekkan. Yang penting rumah itu untuk zikir ingat kekuasaannya Allah. Sudah itu aja. Terus untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Bukan rumah tuh nonton. Loh. Makanya sediakan Quran, tafsir amali di rumah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa'tasimu bihablillahi, dan berpegang teguhlah kalian
bihablillahi, dengan tali Allah. Nomor 2 ya, tadi nomor 1, kita bersungguh-sungguh dalam berpegangan pada tali Allah. Sebab di sini ayat ini memang mendahulukan wa'tasimu, itu maksudnya begitu, agar sungguh-sungguh berpegangan, sebab nanti ada goncangan. Jadi nomor 2, kita bersungguh-sungguh dalam berpegangan pada tali Allah, sebab suatu ketika ada goncangan. Goncangan itu apa? Antara lain berupa salah paham. Berupa salah paham, sudah sama-sama mondoknya ya, tapi ternyata di pondok ada saja ujian dengan teman ya, ujian dengan ini, dengan saudara dan sebagainya. Maka kalau nggak sungguh-sungguh pegangannya, dengan di bahasa Jawanya itu diobat abit no ya. Apa bahasanya diobat abit no? Diombang-ambingkan oleh tali itu, tetap kita berpegangan ya kan, tetap tidak lepas. Itu ujian itu ada saja, jadikan salah paham. Ditanya, Mbak sudah makan Mbak? Mau marah-marah ya, memang bapakku sudah meninggal, jangan ditanya-tanya. Oh, ditanya sudah makan kok dengarnya sudah makam ya. Nah, goncangan-goncangan itu ada saja. Makanya berpegang teguhlah, kita benar-benar memperkokoh pegangan kepada tali Allah, sebab akan menghadapi goncangan-goncangan. Sudah enak-enak bersaudara, ada saja yang salah paham lah. Salah paham itu memang utama itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, semuanya. Kita berorganisasi dengan menggunakan tali Allah sebagai pegangan. Sebagai pedomannya, sebagai ADART-nya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kita hindari ya bercerai-berai dengan atau sebab mengandal mengemukakan nafsu. Kita hindari bercerai-berai, atau gini aja, kita hindari bercerai-berai dengan cara tidak berpegangan pada nafsu. Lawannya tali Allah itu tali nafsu ya. Lawannya akhirat itu apa? Dunia. Kita berorganisasi dengan apa? Wala tafarraqu, kita hindari bercerai-berai tidak berpedoman kepada nafsu. Nafsu itu artinya apa? Diri sendiri, kesenangan diri atau dunia, gitu aja. Dunia ya, atau dirinya. Tapi mengagungkan Allah. Misalnya kopiahan, pakai kopiah. Kalau nafsu berarti biar aku ganteng, ya kan?
biar aku yang ganteng, biar teman-teman ini tahu kalau aku anaknya emak yang kaya, bisa membelikan kopiah bagusnya. Hah? Itu nafsu. Tetapi kalau beli kopiah bagus karena untuk mengagungkan Allah, sholat dengan menggunakan pakaian yang bagus, kopiah yang bagus, agar apa? Semakin sempurna mengagungkan Allah ya. Maka itu kebaikan. Paham ya? Kalau sama-sama mengagungkan Allah, pasti tidak bercerai-berai. Tapi kalau apa, untuk nafsunya, pasti bercerai-berai. Pasti sudah. Makanya wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kita hindari bercerai-berai dengan cara tidak berpedoman kepada nafsu atau menjunjung tinggi nafsu diri sendiri. Ini pesannya Allah ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita selama hidup di dunia ini kita pakai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Kita selalu mengingat Allah. Kita berusaha mengingat nikmat Allah sebanyak-banyaknya. Nikmat Allah itu apa sih? Contoh begini, kamu kepingin apa sih? Coba kamu kepingin apa? Kepingin ketemu apa? Atau kepingin apa? Sudah, cepet jawab. Kamu aja, kamu, kamu kepingin apa? Kepingin punya uang. Masih punya bapak? Masih. Kepingin ketemu bapak, kangen sama bapak, tapi uangnya sudah tidak punya uang, misalnya susah ya kan, maka cepat-cepat sabar. Kemudian ternyata tidak ada uang, bisa tertolong, maka syukurnya baca 1000 kali. Sempatkan masuk kamar sebentar, alhamdulillah, kan bisa 1000 kali kan nggak cukup ya, 3 kali 4 kali, pokoknya yang penting sungguh-sungguh alhamdulillah ya Allah, kau maka ya Allah. Walaupun apa, nikmat itu kelihatannya sedikit, tapi disyukuri aja. Alhamdulillah, masuk kamar alhamdulillah dulu, atau masuk kamar mandi ya, dan wudhu sambil alhamdulillah. Ada nikmat Allah walaupun kecil. Itu ingatlah, bukan dapat uangnya, tapi dapat nikmat Allah. Apa? Nikmat Allah. Apa ulangi, kamu butuh uang, kemudian ternyata dapat uang betul, maka jangan mengingat enaknya uang itu, tetapi nikmat Allah berupa uang itulah yang disyukuri, yang diingat-ingat. Orang itu nanti di akhirat, lihat banyaknya ingat akan nikmat Allah. Orang itu akhlaknya baik atau tidak baik di dunia, dilihat mengingat Allahnya itu banyak atau tidak, mengingat nikmat Allah itu banyak atau tidak. Ya, walaupun kamu melihat pemandangan indah, tapi yang kamu ingat, aku baru dibentak oleh teman saya, Kamu melihat pemandangan yang indah sekali, makan ikan sate yang enak sekali, tetapi hatimu itu, aku baru dibentak, tidak jadi enak, ya kan? Tapi kalau kamu ingat nikmat Allah, tidak ingat sudah yang dibentak-bentak,
ya kan? Sudah kita banyak mengampuni orang. Makanya nanti di surga itu berapa nikmatnya surga, berapa derajatnya. Lihat kamu banyak ingat nikmat Allah di dunia ini. Jika kita memperbanyak ingat nikmat Allah, maka di akhirat nanti nikmat apa? Derajatnya tinggi. Makanya di dunia ini, di pondok ini, kita berlomba-lomba memperbanyak ingat nikmat Allah. Apa? Memperbanyak ya. Memperbanyak ingat nikmat Allah. Kita aja berlomba-lomba itu. Kalau orang banyak mengingat nikmat Allah, pasti pada temannya banyak terima kasih ya. Terima kasih teman ya. Bisa-bisa kamu nelpon tuh gratis pakai friend pokoknya ya. Syaratnya habis nelpon harus mengucapkan terima kasih friend ya. Maka gratis kamu ya. Terima kasih friend. Nah, berarti gratis berarti ya. Jadi orang kalau banyak mengingat nikmat Allah, maka pada orang lain hablum minanas mesti apa? Banyak menyenangkan. Ini pelajaran untuk kita loh ya, bukan untuk mengolok orang lain. Ada temannya kok apa selalu cemberut diolok. Kamu dengarkan ngajinya apa itu? Jangan cemberut begitu. Aku kok kamu cemberuti ya? Ingat nikmat Allah. Itu malah ngaji bukan mempermudah masuk surga, tapi ngaji menyebabkan mempermudah masuk neraka. Seorang suami kalau ngaji, setelah itu pulang ke rumahnya menyalah-nyalahkan istrinya, kamu tuh harus banyak terima kasih pada suami. Harus dimarahi istrinya ya. Gara-gara ngaji malah memarahi istri. Ini namanya malah apa? Mempercepat masuk neraka. Naudzubillah. Makanya harus hati-hati. Semua ayat atau hadis kalau hafal kamu, maka jangan dipakai untuk orang lain. Maksudnya jangan dipakai untuk mengolok orang, tapi kita pakai, kita amalkan. Ini kadang-kadang tidak mudah, tapi kalau sudah dapat rahmat Allah mudah saja, ringan saja. Seorang apa? Ngaji, kemudian hafal apa? Seharusnya ya. Seharusnya, tapi ternyata seharusnya itu dipakai untuk mengolok teman. Kamu seharusnya begini pada saya. Kamu seharusnya begini pada saya. Murid harus hormat pada guru. Aku kan gurumu. Nah, kalau begitu, itu namanya mempercepat masuk neraka. Naudzubillah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kalian nikmat Allah atas kalian. Ketika kuntum, kalian adalah a'daan, bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah mengatur antara hati kalian, menata antara hati kalian. Kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Kuntum a'daan. Kita ingat atau kita bersyukur atas nikmat Allah yang asalnya kita bermusuhan, atau gini aja, kuntum a'daan, ketika kalian bermusuhan. Kita menyadari bahwa permusuhan adalah malapetaka besar. Permusuhan adalah malapetaka besar. Iya tak ya?
Kalau kamu misalnya nggak suka pada temanmu, apa saja kan nggak suka, ya kan? Itu malapetaka besar itu. Semuanya baru bertemu saja rasanya kepingin segera pergi, ya ya. Bertemu saja kepingin segera pergi, itu malapetaka besar itu. Maka apa? Kita nyadari bahwa permusuhan adalah malapetaka besar, dan pahala yang paling baik adalah mohon agar tidak terjadi permusuhan. Ada permusuhan terus dalam hatinya, ya Allah jangan jadikan saya permusuhan, ya Allah jangan jadikan saya permusuhan, terus berdoa begitu, tapi tetap ingat susah. Akhirnya begini, sudah, malapetaka akhirat neraka jauh lebih berat dari ini. Akhirnya nggak jadi susah. Walaupun ada malapetaka besar itu permusuhan, sudah minta agar tidak jadi permusuhan, kemudian ingat akhirat, ya sudah. Di dunia saja susah-susahnya masih bisa tertanggulangi, tapi kalau sudah di akhirat, naudzubillah, ya kan. Kita menyadari bahwa permusuhan adalah malapetaka besar, sehingga kita mohon pada Allah, dan jika dihilangkan rasa permusuhan itu, maka kita sangat bersyukur pada Allah. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah yang mengatur hati kalian, menyusun hati kalian. Kalau di sini mempersatukan, itu arti kiasan. Sebenarnya taklif itu adalah penyusun atau pengarang. Mu'allif itu artinya apa? Penyusun atau pengarang. Allah yang menata hati kita ini. Makanya fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menata atas hati kalian. Kita memperbanyak mohon pada Allah agar hati kita dipersatukan oleh Allah. Kita banyak mohon pada Allah agar hati kita ditata dan dipersatukan oleh Allah, karena hanya Allah yang bisa mempersatukan. Ya Allah, doanya begini, terukan, ya Allah, tatalah hati kami sehingga tidak ada permusuhan, menjadi persaudaraan yang tolong menolong dalam kebaikan. Itu ya, kalau lagi misalnya temannya tersinggung kemudian bentak, maka sebaiknya semuanya minta itu, ya Allah, binalah atau tatalah hati kami sehingga tidak ada permusuhan dan menjadi persaudaraan yang tolong menolong dalam kebaikan. Jadi yang bisa menata hanya Allah. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah mengatur atau mempersatukan atau menata antara hati-hati kalian. Makanya kita berdoa, ya Allah, hanya Engkau yang mengatur, ya Allah, maka persatukanlah hati kami, ya Allah. Apa dulu kalau pada waktu di sini itu bikin pesantren, itu doanya disebarkan, ditulis, diketik, disebarkan. Ya Allah, perkokohkanlah persatuan kami, ya Allah, perkokohkanlah hati kami untuk bersatu dalam mengajak kebaikan, ya Allah. Itu doanya yang dibaca apa. Tapi ada saja ujian demi ujian, yaitu apa? Salah paham lah, inilah. Tapi alhamdulillah, terus berdoa akhirnya diberi oleh Allah tidak menjadi bercerai-berai.
Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Fa'asbahtum, maka kalian menjadi bini'matihi, sebab nikmatnya Allah, ikhwanan, bersaudara. Kita berusaha banyak ingat bahwa persaudaraan itu karena nikmat Allah. Sebab nikmat Allah. Apa? Bini'matihi. Kita berusaha memperbanyak ingat bahwa persaudaraan itu karena nikmat Allah. Makanya kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian syukur. Syukur itu apa? Ingat nikmat Allah, bahwa itu dari Allah, itu aja yang penting. Terus untuk agama Allah, ikhlas karena Allah. Kepingin kaya kita hindari, menjadi kaya kita syukuri. Kepingin kaya kita hindari, menjadi kaya kita syukuri. Cintai harta kita hindari, punyai harta kita syukuri. Cintai harta kita hindari, punyai harta kita syukuri. Milik Allah, tuh jalan Allah, ikhlas karena Allah. Waspada godaan isinya dunia, waspada godaan hawa nafsu kita, waspada pada godaan hawa. Sudah, jadi kepingin kaya kita hindari, tapi kalau menjadi kaya kita syukuri. Kalau kepingin kaya akhirnya jual beli pun apa, mencuri ya kan, karena kepingin kaya. Karena kepingin kaya, maka jika belum kaya susah, ya kan? Karena kepingin kaya, walaupun sudah banyak duit, masih susah saja, karena masih ada yang lebih kaya. Tapi menjadi kaya, kita syukuri. Cintai harta, kita hindari. Punyai harta, kita syukuri. Apa syukur itu? Milik Allah. Karena ini milik Allah, ya tuh jalan Allah. Ini rumahnya siapa? Rumahnya Allah, itu aja. Rumahnya Allah itu hakikatnya benar. Tapi kalau rumahnya tetangga, oh ini rumahnya Allah, itu syariatnya salah. Kelihatannya hakikat benar, tapi salah juga. Milik Allah, terus tuh jalan Allah. Makanya rumah, kamarmu kok bagus, kamarku kok jelek, gak usah begitu. Yang penting untuk amal soleh, yang penting untuk mengagungkan Allah. Sudah itu aja, gak usah kamarnya ini lo bagus, kamarnya saya jelek. Anak SMA itu nakal-nakal tapi kamarnya bagus misalnya, ya. Itu namanya apa? Bukan untuk amal soleh. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka kalian menjadi binikmatihi, sebab nikmatnya Allah, ikhwanan, menjadi saudara. Satu, kita apa tadi?
Kita memperbanyak ingat bahwa bersaudara itu sebab nikmat Allah. Untuk itu kita syukuri bahwa itu dari Allah. Kemudian kita berusaha untuk bersaudara dalam nikmat Allah. Kita berusaha untuk menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kalian adalah atas apa? Syafa hufratin, tepi jurang minan nari, dari neraka. Kita memperbanyak ingat bahwa kita itu berada di tepi neraka sebenarnya. Apa maksudnya di tepi neraka? Kita itu mudah sekali apa? Masuk neraka. Gini aja, kita hati-hati. Selanjutnya kita hati-hati terperosok ke neraka. Kita hati-hati terperosok masuk neraka. Sebab bahayanya amat sangat. Kalau sudah masuk neraka, waduh, sengsara, tidak mati dan tidak hidup selamanya. Tidak mati karena merasakan siksa, tidak hidup karena tidak pernah merasakan nikmat. Na'udzubillah. Sudahlah, dunia itu sangat sebentar kok, sangat sebentar. Huru haranya dunia juga sangat sebentar. Fa'anqadzakum minha, maka aku Allah menyelamatkan kalian darinya. Kita mohon diselamatkan oleh Allah dari terperosok ke neraka. Kita mohon apa? Diselamatkan oleh Allah dari terperosok ke neraka. Sebab hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Disebutkan fa'anqadzakum, maka aku Allah menyelamatkan kalian dari itu. Sebenarnya kita itu berada di tepi jurang neraka, sudah buta lagi, ya kan? Buta, tidak tahu kalau ini jurang neraka, berada di tepi jurang neraka. Makanya kita minta bimbingan Allah agar diselamatkan. Sebab masuk jurang neraka itu sangat bahaya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan pada kalian ayat-ayatnya. Kita belajar ayat-ayat Allah dan kita bersyukur atas penjelasan. Kita belajar apa? Ayat-ayat Allah, penjelasan ayat Allah, dan kita bersyukur. Itu maksudnya Allah apa? Berfirman, demikianlah Allah menjelaskan. Maksudnya kita agar kita bersyukur dan kita belajar. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Satu, kita berusaha mendapat petunjuk. Kita berusaha mendapat petunjuk dengan cara belajar ayat-ayatnya. Nomor dua, kita berusaha selalu ingat bahwa petunjuk Allah adalah karunia besar. Kita berusaha meyakini atau selalu ingat. Kita berusaha selalu ingat bahwa petunjuk adalah apa? Karunia Allah yang besar, sehingga segala sesuatu kita korbankan demi itu. Uang kita korbankan untuk petunjuk. Kehormatan kita korbankan demi petunjuk.
gak terhormat, gak paten bahasa Jawanya ya, gak terhormat, gak apa paten itu gak terhormat, gak masalah asalkan dapat petunjuk. Kita berkorbankan keluarga dalam rangka dapat petunjuk. Jadi nomor 2 apa tadi? Kita berusaha selalu ingat bahwa petunjuk adalah karunia yang sangat besar, sehingga kita korbankan segala sesuatu demi petunjuk itu. Coba sama-sama aja kalau atau gini yang belum hafal ya langsung dihafalkan ya. Tirukan 3 kali menirukannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Langsung 3 kali lagi. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Ulangi. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Kenapa apa kok motong begini tadi? Karena dalam pengamalannya itu boleh. Jadi misalnya wadhkuru nikmatallahi 'alaikum, ingatlah selalu nikmat Allah atas kalian. Satu itu idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Maka kita ingat bahwa nikmat Allah itu antara lain pada waktu permusuhan kemudian Allah membina hati kita sehingga jadi bersaudara. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wa'tasimu ayo. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Lagi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
a'da'an fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا. wa'tasimu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Teruskan sendiri ayatnya ya, atau sama-sama. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Atau langsung ini, wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kaki kadzalika, ayo. Nah, sudah gitu loh, udah bisa gitu ya. Sambil kita hafalkan ayatnya, kita ingat-ingat arti perkata dan kita ingat cara amal. Jadi ingat itu apa? Arti dan cara amal diingat dalam hati saja, sehingga dengan hafalan itu membantu hati untuk mengingat, sehingga cara mengamalkan kita selalu ingat bahwa kita itu berada di tepi jurang dari neraka. Jangan enak-enakan. Kita tidak enak-enakan karena kita berada di tepi jurang neraka. Mudah-mudahan kita hafal ayatnya ya. Kita berpegang teguh pada ayat tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.